Halo, jumpa lagi. Masih di video pada pertemuan pertama. Kali ini setelah kita membahas tentang kode etik pariwisata dunia dengan contoh-contohnya dan memperlihatkan desain konten dari mata kuliah keseluruhannya dari hukum dan etika bisnis, sekarang kita masuk ke materi pemahaman tentang etika bisnis. Bisnis itu apa sih? Ya, secara umumnya adalah bisnis merupakan organisasi yang menjual jasa atau barang kepada konsumen dalam bentuk atau dalam bentuk bisnis lainnya yang tujuannya adalah mendapatkan laba. Benar kan? Kalau kita bisnis pasti ujung-ujungnya adalah kita mencari laba atau keuntungan. Nah, etika itu apa? Kalau etika secara umum adalah nilai atau norma mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat di lingkungan tersebut atau di lingkungan kita berbisnis. Kalau digabungin secara logika aja gitu ya, etika bisnis adalah merupakan cara-cara melakukan kegiatan bisnis dengan menerapkan nilai yang benar. Nah, yang benar tuh yang bagaimana? Yang benar kalau kita berbisnis adalah sebenarnya kita itu berperilaku dengan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma yang berlaku tentunya secara umum di lingkungan tersebut. Jadi gini loh, Anda orang hospitality. Kalau seandainya nanti berbisnis mau buka usaha laundry, secara market pasar, laundry itu mungkin lokasinya adalah yang bagus lebih dekat di sekitar perumahan agar orang-orang yang membutuhkan untuk pencucian baju dan sebagainya lebih mudah menjangkau lokasi laundry Anda. Nah, bisnis yang beretika dalam usaha laundry contohnya adalah Anda harus memperhatikan beberapa hal faktor yang tadi yang berasal dari pemikiran empati Anda kepada lingkungan Anda atau masyarakat sekelilingnya, dan juga harus memperhatikan hati nurani Anda nih terhadap kepentingan orang lain. Apakah itu kira-kira dalam usaha laundry ini harus dipikirkan untuk kepentingan orang lain? Mungkin yang pertama adalah Anda pasti butuh sumber air yang Anda ambil dari sumber tanah di lingkungan usaha Anda. Nah, itu harus dipikirkan apakah Anda pakai jet pump ataukah hanya pakai alat yang canggih yang sampai kedalamannya berapa ratus meter. Nah, itu kan harus dipikirkan. Gimana nasib sekeliling Anda dengan sumber air yang Anda sedot seperti itu untuk kebutuhan bisnis Anda. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah tentang limbah, chemicalnya. Itu akan, kalau Anda tidak membuat AMDAL yang benar, itu chemical akan meresap ke tanah di sekitar lingkungan tersebut yang akan membahayakan tentunya ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, itu ya. Jadi contoh atau gambaran di mana etika bisnis itu harus benar-benar diterapkan apabila kita mau mendapatkan manfaat dari usaha kita dan mendapatkan manfaat dan keuntungan dan mendapatkan kepercayaan dari lingkungan masyarakat kita. Otomatis itu akan menimbulkan menimbulkan sikap profesional kita yang akan dinilai oleh masyarakat lingkungan kita. Ujung-ujungnya apa kalau kita dipercaya? Balik lagi ke bisnis kita kan akan lebih menguntungkan daripada kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Intinya itu ya, etika bisnis. Nah, berikutnya adalah coba kita lihat slide yang menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip etika bisnis yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, prinsip integritas moral. Prinsip otonomi.
yaitu adalah kemampuan mengambil keputusan bertindak berdasarkan keselarasan dengan apa yang baik yang dilakukan dan bertanggung jawab secara moral. Itu ya, salah satunya itu tadi, prinsip otonomi itu sebenarnya adalah berasal dari kita sendiri sebagai pelaku usaha. Namun otonomi itu adalah otonomi yang bertanggung jawab secara moral. Ya tadi contohnya seperti kasus laundry. Prinsip kejujuran. Jujur dalam melakukan usaha. Misalnya nih, ada pelanggan yang mau membersihkan bajunya yang nodanya sebenarnya adalah noda kuat banget, yang kita tahu kemampuan chemical kita mungkin tidak bisa sampai menghilangkan noda tersebut. Tapi mungkin karena ini ada orang pelaku usaha contohnya ya, karena ingin tidak kehilangan pelanggan, dia terima dengan jaminan atau iming-iming, iya Bu nanti kita bisa hilangkan. Tapi ternyata akhirnya tidak bisa menghilangkan. Sebenarnya apa adanya aja. Bilang kalau kemampuan kita tidak sampai segitu, dan konsumen akan lebih menghormati apabila kita mensuggest laundry yang lain yang mungkin bisa lebih bisa memperbaiki cuciannya tersebut. Prinsip keadilan. Berbisnis itu harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Itu tentu ya, kalau misalnya kita berjanji untuk 5 hari selesai, ya diusahakan itu 5 hari selesai. Dan pelanggan atau konsumen juga harus memperhatikan pembayarannya. Prinsip saling menguntungkan, win-win solution ya. Selain usaha laundry adalah misalnya kayak kita berpartner bisnis, partner kita juga harus kita perhatikan. Nah, nanti prinsip saling menguntungkan ini akan lebih saya bahas detail pada saat kita membicarakan tentang kontrak perjanjian dalam bisnis. Yang kelima adalah prinsip integrasi moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis. Harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya, dan merupakan perusahaan terbaik ya. Jadi ini lebih ke internal, menjaga nama baik perusahaan. Tadi saya sudah contohkan, harus jujur, adil, saling menguntungkan, dan dapat bertindak yang bertanggung jawab. Itu saling terkait. Prinsip nomor 5 ke prinsip yang 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu ya rangkuman untuk materi etika bisnis. Selebihnya Anda bisa baca di PPT ini yang sudah diunduh di Tritel STP Trisakti. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya gambaran etika bisnis yang harus kita tanam di hati kita sebagai kita calon pelaku usaha di masa depan. Percayalah, apabila kita tetap melakukan prinsip-prinsip etika bisnis, jangan takut kita dikalahkan oleh lawan bisnis kita atau pesaing bisnis kita, karena tetap saja rasa kepercayaan dari konsumen itu adalah yang paling utama yang harus kita pegang. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila Anda masih mau berdiskusi, saya membuka waktu melalui ketua kelas kalian untuk mencoba merange waktu melalui Google Meet atau media yang lain. Salam.